Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan live streaming ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara live streaming itu baiknya harus seperti apa gitu ya, dan persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita akan jumpa langsung dengan para subscriber kita dan juga ditonton oleh banyak orang ya, karena yang akan hadir di situ bukan hanya subscriber kita, tetapi juga ada orang-orang yang di luar dari subscriber kita itu bisa datang dan bisa berlama-lama di dalamnya gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini ya teman-teman, untuk menghindari jangan sampai pada saat kita live streaming itu tidak berjalan dengan baik dan tidak mulus gitu ya, karena ini sangat berpengaruh di analitik kita teman-teman. Jadi saya akan membahas dampak buruknya apa nih kalau misalnya tidak ada persiapan dalam kita untuk melakukan live streaming ya teman-teman ya. Jadi kita akan langsung aja menuju ke TKP ya, ke ChatGPT. Kira-kira menurut YouTube langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ketika atau persiapan kita untuk live streaming gitu ya, sebagai content creator gitu ya, untuk memberikan informasi yang berguna bagi rekan-rekan, teman-teman dan audiens kita gitu ya, setidaknya mempunyai manfaat dan nilai gitu. Yuk kita langsung aja, saya sudah pelajari ya untuk langkah-langkah mengenai live streaming itu gitu, dan hal apa saja yang harus kita hindari gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ya, kalau misalnya kita tidak melakukan persiapan yang secara memadai ya, dan kemampuan kita tidak disesuaikan dengan persiapan yang matang, inilah hal-hal yang bisa berpengaruh gitu ya di dalam video konten kita nanti di dalam analitiknya gitu ya. Jadi di sini saya sudah menulis dampak buruk video live streaming YouTube bagi channel kita gitu ya. Jadi hal ini yang harus kita hindari gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat sebagus mungkin gitu ya. Jadi menurut YouTube begini, video live streaming di YouTube memiliki beberapa potensi dampak buruk bagi saluran Anda, meskipun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan bagaimana Anda mengelolanya. Dan ini adalah beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi jika kita tidak melakukan suatu persiapan pada saat kita akan melakukan live streaming gitu ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan kualitas video yang rendah. Nah, kalau bicara kualitas video yang rendah, ini pasti berhubungan dengan teknis ya teman-teman. Jika Anda tidak memiliki koneksi internet yang stabil atau peralatan yang memadai, video live streaming Anda mungkin mengalami masalah kualitas seperti buffering, lag, dan kehilangan sinyal. Jadi pada konteks yang pertama ini adalah berhubungan dengan teknis. Jadi ketika kita ingin live streaming, kita harus benar-benar mempersiapkan untuk teknisnya gitu ya. Jangan sampai ketika kita lagi mau live ketemu sama orang gitu ya, ternyata kita nggak melakukan persiapan apa-apa gitu ya. Apalagi kalau mati lampu, bagaimana tuh ya. Jadi bagi YouTuber pemula harus dipikirkan matang-matang bagaimana caranya kita ketika mau live streaming bisa berjalan dengan baik gitu ya teman-teman. Lalu yang kita harus hindari adalah komentar negatif dan perilaku yang tidak pantas. Inilah yang saya maksudkan gitu ya. Karena kalian tidak mempersiapkan secara matang dan penguasaan materi juga kurang, dan secara teknisnya juga kalian asal jadi aja untuk live streaming langsung gitu ya. Hal-hal inilah yang akan kita terima gitu ya. Jadi komentar negatif dan perilaku yang tidak pantas. Jadi saat melakukan siaran langsung, Anda berisiko menerima komentar negatif, pembicaraan yang tidak pantas, atau bahkan pelecehan dari penonton gitu. Meskipun Anda dapat mengelola komentar dan mengaktifkan fitur moderasi gitu ya, tetap saja ada kemungkinan terjadinya interaksi yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena persiapan itu gitu. Jadi sebenarnya live streaming itu nggak sekedar hanya temu fans gitu atau canda dan tawa di dalamnya gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan sebenarnya bagi para konten kreator, bahwa saya datang ke live streaming ini mau apa gitu, tujuannya apa gitu, topiknya apa sih gitu kan. Bagaimana caranya kita juga bisa mengundang di luar subscriber kita datang dan berlama-lama, dan adanya terjalin interaksi emosional di dalamnya gitu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah penurunan jumlah penonton setelah siaran. Inilah efeknya gitu ya teman-teman.
atau dampak buruknya nih. Karena tidak adanya persiapan yang matang, akhirnya penonton jadi males. Aduh, gambarnya buram, patah-patah, atau lag ya, atau buffering kayak begitu karena koneksi internet yang kurang bagus gitu ya. Akhirnya penonton jadi berkurang gitu. Setelah siaran langsung selesai, mungkin terjadi penurunan jumlah penonton pada video rekaman siaran tersebut gitu ya. Ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemberitahuan sebelumnya. Mungkinnya kalian belum mempromosikan ke grup atau di komunitas kalian gitu ya. Sedangkan waktu siaran yang tidak cocok dengan jadwal penonton atau kurangnya minat konten setelah siaran selesai gitu. Jadi kalau misalnya setelah kita live streaming kan kita pasti akan upload ya di YouTube gitu ya. Dan ini sangat berpengaruh di retensi penonton atau di analitik kita nanti gitu ya. Karena hasil dari live streaming itu kan mungkin bagi rekan-rekan atau teman-teman atau audiens yang tidak bisa hadir pada saat live streaming itu kan akan lagi bahas apa sih, topiknya apa sih, mereka pasti akan menonton gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan teman-teman. Lalu yang keempat adalah konten yang tidak terencana gitu. Jadi dalam siaran langsung, Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengedit atau mengatur konten sebelum ditampilkan kepada penonton. Hal ini meningkatkan risiko munculnya kesalahan percakapan yang tidak relevan atau kejadian tak terduga lainnya yang dapat mempengaruhi reputasi saluran Anda. Artinya di sini konten yang tidak terencana itu artinya kalian namanya juga kalau mempresentasi gitu kan, kalian pasti sudah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan ketika kalian mau presentasi di depan audiens kalian gitu, dan ternyata kalian tidak menyiapkan secara matang sehingga percakapan atau keterlibatan secara emosional antara kita dan penonton gitu tidak relevan jadinya gitu ya. Akhirnya kesana kemari istilahnya ya, gambarannya lompat sini lompat sana, akhirnya tidak terarah gitu ya teman-teman. Itu yang dimaksud konten yang tidak terencana gitu ya. Lalu yang terakhir adalah, nah ini masalah teknis juga nih, perangkat lunak dan masalah teknis. Penggunaan platform live streaming seringkali melibatkan perangkat lunak dan peralatan teknis ya, seperti kerusakan audio gitu ya, atau kok nggak ada suaranya gitu videonya gitu kan. Lalu tiba-tiba ya seperti tadi saya bilang, tiba-tiba mati listrik gitu ya. Terus akhirnya penonton jadi kehilangan minat gitu loh. Jadi ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman untuk menjaga situasi pada saat kita live streaming. Jadi kalau kita lihat dari hasil data yang diberikan oleh ChatGPT ini yang berhubungan dengan live streaming, hal-hal yang seperti ini yang harus kita butuhkan teman-teman ya. Saya ulangi, kualitas video yang terendah, komentar yang negatif karena ketidaksiapan kita, penurunan jumlah penonton setelah siaran, konten yang tidak terencana, perangkat lunak dan masalah teknis. Dan kesimpulannya, mengatasi dampak buruk ini penting untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan siaran. Nah, seperti saya katakan tadi gitu, sebenarnya live streaming itu memang harus dibutuhkan kesiapan yang matang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan live streaming juga harus diperhatikan hal ini gitu ya. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk kesimpulan untuk dalam kita untuk live streaming adalah, yang pertama adalah penguasaan materi. Kalian harus ada ilmunya gitu. Kedua adalah konten yang berkualitas. Artinya di sini kalian harus memiliki manfaat dan nilai buat penonton tersebut. Dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan interaksi dengan audiens gitu ya teman-teman. Ada keterlibatan emosional di dalamnya. Lalu yang keempat adalah berhubungan ikatan emosional dan konsisten waktu. Jadi kalian sudah memiliki gambaran atau menjadwalkan secara waktu yang tepat untuk buat para pengunjung atau audiens kalian di kemudian hari. Itu yang harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat dan menilai. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa cantumkan di bawah kolom komentar saya, dan jika teman-teman ingin belajar di video-video saya sebelumnya juga sangat bermanfaat dan penting untuk pengetahuan dan wawasan bagi para YouTuber pemula, cukup dilihat di kiri dan kanan saya ya, ada dua-duanya di sini. Ini sangat penting buat pengembangan channel kita. Dan pesan saya, terus berkarya, sukses selalu, dan salam dari saya J2F Story, tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye.